Perkenalkan, nama saya Arfiani Hasanuddin, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SMP Negeri 3 Pinrang. Dan kali ini saya ditemani oleh Bapak Rusmadi Ahmad. Beliau adalah guru bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Rusmadi? Baik, alhamdulillah. Baik, Pak Rusmadi, hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya Pak. Ya. Sebelum nanti saya akan amati proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Atau sebelum saya lakukan proses supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan nanti? Ya, untuk tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan adalah melalui diskusi kelompok. Ya, siswa dapat nanti berbicara tentang jadwal mata pelajaran, kemudian tentang nama mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Bagaimana dengan area yang pengembangan yang ingin Bapak lakukan? Ya, untuk area pengembangannya saya lakukan di pengetahuan dan keterampilan. Baik Pak. Bagaimana rancangan pembelajaran yang Bapak ingin terapkan di dalam kelas? Misalnya strategi, model, dan metode pembelajarannya. Ya, untuk strategi saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang akan diintegrasikan atau dihubungkan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian akan menggunakan pembelajaran kolaboratif di mana siswa yang dibagi sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan. Dan untuk metodenya yaitu diskusi tanya jawab, kemudian penugasan. Baik Pak, jadi area pengembangannya itu dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Baik, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di dalam kelas? Ya, untuk medianya saya akan menggunakan lembar kerja, kemudian media gambar, dan puzzle. Puzzle ini juga berbentuk gambar seperti itu untuk dihubungkan nanti dengan menggunakan garis. Jadi lembar kerja yang Bapak buat adalah media gambar, ya. Terus juga dengan lembar kerja dan bentuknya gambarnya berbentuk puzzle, ya. Gitu ya Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Ya, saya akan melakukannya atau melaksanakan pembelajarannya itu di hari Kamis, tepatnya di kelas 72 pada jam pertama seperti itu. Baik Pak. Nanti hari Rabu depan ya, saya akan ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nanti setelah Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas. Kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Pak Rusmadi, kira-kira apa gambaran yang akan Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, saya memiliki gambaran tentang apa saja yang akan saya laksanakan nanti, tahapan-tahapan apa yang akan saya lakukan di kelas nanti pada saat pembelajaran, kira-kira seperti itu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kita bertemu minggu depan di kelas Bapak. Ya. Oke, kata kelas silakan diisi
siapkan dulu. Please be ready. Stand up, please. Just improve our Rachel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Let's pray together. Baik, mari kita mulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. And good morning, students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine too. Thank you for asking me. Ada yang masih ingat? Are you still remember what we learned in first semester? Ada yang masih ingat apa pelajaran kita di semester 1? Nah, ini yang saya bisa. Apa? Apa? Jam. What is jam? Kemudian apa lagi tadi? Warna. Apa sih bahasa Inggrisnya warna? Saya lupa. Apa? Color. Oke, thank you. Apa? Angka. Angka atau dalam bahasa Inggris angka disebut numbers. Oke, apa lagi? Family. Kata kerja tentang sentence ya. Oke, verb. Apa lagi? Hari. Apa sih kalau hari bahasa Inggrisnya hari? Day. Oke, bagus sekali. For today, ya, we will learn about schedule. Kita akan belajar tentang schedule. Schedule ini sudah kalian pernah Kalian pasti tahu hal ini yang namanya schedule karena sudah berlangsung sejak kalian waktu SD seperti itu ya. Apa sih schedule ini? Schedule itu adalah jadwal mata. Oke, jadi schedule. Do you have any schedule in your home? Ada yang punya roster mata pelajaran di rumah, ada tidak? Ada. Bingung ya? Ada atau tidak rosternya? Ada dong. Ya. Where do you put your schedule? Diletakkan di mana itu schedule-nya? Di mana? Di room wall, berarti di dinding ruangan, dinding kamar. Oke, ada lagi di mana? Di lemari, di bagian dalam atau luar nih? Ada inside of the cupboard. Apa lagi? Di meja belajar. Oh, bagus. Tidak ada yang tempat. Kalau di HP ada tidak? Yang sempat di ada. Oke, jadi coba bagaimana? Kamu, wow. Coba satu kali lagi. Tabung. Wow. Baca ya. You can see clearly. Ya, kalian sudah lihat yang jelas. Silakan dilihat dulu yang pertama tadi ada days of the week. Kemudian kelasnya school subject dan yang terakhir adalah time. Dan di bawah itu adalah jenis-jenis dari ketiga judul di atas. Terus terserah yang mana dulu. Kasih tanda panah biar jelas. Nanti kita cek sama-sama benar tidak pekerjaannya. Oke, ada lagi? Anggun boleh? Perempuan dulu ya, nanti lagi. Apa? Ini days of the week yang dipilih. Oke. Bagus, tepuk tangan untuk yang terakhir. Sini. Masih ada ya? Wih, panjang. Oke, sudah. Ya, kita tepuk tangan. Kita cek satu-satu benar tidak ya? Benar tidak ini school subject? Kenapa? Karena yang ditunjukkan adalah there is a picture of plants, ada gambar tumbuhan. Nah, kira-kira natural science, what is natural science here? IPA, apa itu IPA? Jelas, ilmu pengetahuan. Baik, sekarang giliran kalian lagi menempatkan posisi the name of the subject to
picture, ya, based on the correct picture. Siapa nih yang mulai pertama? Oke, silakan. Nah, langsung pilih saja, kemudian tempatkan di posisinya. Information and Communication Technology. Oke, boleh. Kita koreksi nanti ya. Siapa lagi yang belum naik? Nah, sama lagi Sati, dua laki-laki. Berarti next saya pilih dua perempuan ya. Kamu bisa lihat ada ini sudah. Nah, religious education. Oke, perempuannya silakan. Coba. Akan pilih yang mana? Maths. Yo. Oke, maths. Kita lihat. Ada lagi? Nah, Raya. Ada udah. Nah, kelihatan? Nah, kasih kelihatan. Art and culture. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 more. Ya, pelan, boleh. English, mana sih English? Oh, gitu ya. Oke, good. Ada? Belum? Sudah? Oke, naik. Oke, dua boys, berarti next. Girls, ya. Oh, masih ada nggak yang lain? Oke. Indonesian language. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ada. Tidak. Oke, sekian dulu. Baik, sekarang giliran kalian lagi menempatkan posisi the name of the subject to the picture, ya, based on the correct picture. Siapa nih yang mulai pertama? Oke, silakan. Nah, langsung pilih saja, kemudian tempatkan di posisinya. Information and Communication Technology. Oke, boleh. Oke. Kita koreksi nanti ya. Siapa lagi yang belum naik? Nah, siapa lagi? Sati, dua laki-laki. Berarti next saya pilih dua perempuan ya. Anda bisa lihat dapat biru ya. Sudah. Nah, religious education. Oke. Perempuannya silakan. Lupa. Ada. Udah kelihatan ya, kasih kelihatan. Art and culture. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 more. Ya, maka boleh. English, mana sih English? Oh, gitu ya. Oke, good. Adnan, belum, sudah. Oke, naik. Oke, dua boys, berarti next two girls. Oh, ya. Masih ada kok yang lain? Oke. Indonesian language. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ada. Tidak. Oke, Mutia dulu, Mutia. Social science. Oke. The last 3. 3 lagi. Saya menghalangi. Sorry. Nah, siapa? Ada? Sudah dapat? 1. Oh, sisa 2. Sorry, saya bilang tadi itu. Sisa civic education sama physical education. Oke. Tahu? Oke, siapa? Social science. Oke. The last 3. Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 3. Nah, silakan dilihat lembar kerjanya, your worksheet. There is a picture yang bagian atas itu, the top picture. We have work. Nah, kita sudah kerja itu. Sudah. Ya.
Galang, kemudian di situ 4.3 ada antara Galang and Sinta. Ya. Galang try to borrow ya dictionary from Sinta. Jadi dia mencoba ya meminjam. Galang wants to borrow his sister dictionary. Jadi dia mau pinjam kamusnya dari saudaranya. Oke, silakan dibaca di situ. Kalian read the dialogue. Kemudian nanti setelah dibaca, kalian mengisi bagian yang kotak itu. Nah, berdasarkan bacaan, apakah pernyataannya sudah benar atau salah berdasarkan teks atau bacaan 4.3 yang baru saja kalian baca di atas buku. Ya, silakan dibaca atau dijawab langsung di situ. Diberi tanda centang kalau benar, kalau salah diberi tanda cross atau si. Ya, ini dibaca. Ya, pernyataan Sinta wants to borrow Galang dictionary itu benar sesuai teks. Kalau benar di tentang, kalau salah di pernyataan berarti. Oke, what a second. Bisa ya? Nah, silakan dicentang kalau jawabannya benar, ya. Kemudian disilang kalau jawabannya salah. Misalnya pernyataannya ya, apakah sesuai? Kalau tidak, silakan itu ada bacaan lagi di atas. Ada dialog 1 yang berwarna biru, dialog 2 yang berwarna green, kemudian dialog 3 yang berwarna yellow, ya ini. Nah, tiap dialog itu teksnya beda. Yang gambar jam itu dialog 1, 2 atau 3. Kalau ada kamu silakan. Karena kamu selalu sudah. Jadi situ menyesuaikan waktu. Kalau yang tadi pernyataan nama apa yang mau dipinjam atau apa subjeknya. Kalau tugas yang kedua itu kalian lihat taisnya sudah cocok tidak, diganti dialog mana dia tempatnya. Yang menunjukkan pukul ini dibicarakan di dialog mana, apakah dialog 1, dialog 2 atau dialog 3. Sudah bisa ya di sini ya? Di sini bisa juga. Oh, masih di situ. Gimana pula? Ini dialog. Baik, kita akan mengundang ya, beberapa di antara kalian di kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya ya. Seperti itu. Mungkin kelompok berapa dulu? Kelompok ini? Silakan. Ini apa soalnya? Sinta want to borrow Galang's dictionary. The answer is correct. Ya, correct itu artinya benar. Ya, ya sudah benar juga. Lanjut. Galang has English on Thursday. Galang has English on Thursday. False. Berarti salah. Hilang ya. Sinta has English on Thursday. Jawabannya false. Oke, di sini false. Lanjut. Galang has English twice a week. Galang has English twice a week. Correct. Dia belajar 2 kali minggu. Oke. Kalau terakhir
Dalam can use dictionary only on Tuesday. Jawabannya false. Oke. Udah cukup ya? Oke. Silakan. Sekian jawaban dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok. Selanjutnya jawaban berikutnya itu kelompok berapa? Kelompok 1. Jawaban Johnson Sapril. Ya, silakan. Yang mana sudah? Yang mana? Sapril. Aku sama Eka siapa? Kami akan mempresentasikan dan hasil kerja kelompok kami dari kelompok tadi. Oke, silakan. Bukan yang halaman berikutnya. Ya. Jawabannya untuk di jam berapa itu? Mana tadi? Jam 8. Ya, silakan. Apa kalau bahasa Inggrisnya 8? Jam 8. Ya, 8 o'clock. Ya, 8 o'clock. In dialog itu. Oke, mana itu buktinya? Dibaca. Mana? Nah, Oke, bagus. Sudah cepat ya. Kemudian lanjut. 11 o'clock in dialog. In dialog 1. Oke, jadi ya. Read your evidence, baca buktinya. In Monday at 11. Oke. Terus dialognya 10 past 20. Ya, in dialog 3. Mana di situ? Oke, jadi yang pukul 8 tadi apa? Jawabannya dialog 2, kemudian pukul 11 dialog 1, kemudian yang terakhir dialog 3. Rata-rata sama ya? Oke. Silakan ditutup closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tepuk tangan untuk kedua kelompok. Oke, perhatikan dulu ke sini. Jadi, ya, jadi temannya tadi sudah naik dua kelompok untuk presentate their work. Pekerjaan mereka sudah mereka presentasikan dengan baik dan jelas, ya. Jadi hari ini pembelajarannya sampai di sini dulu, ya. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran, saya ingin tanya-tanya dulu nih, bagaimana perasaannya? What do you feel after learn this subject today? Bagaimana perasaannya sudah mempelajari pelajaran hari ini? Apa? Happy. Oke, ada lagi? Ada yang sampai tidak? No. Ya, berarti ya. Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Oke, very good. Thank you very much. Nah, kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang kalian dapatkan? Boleh kasih kesimpulan apa sudah yang kalian pelajari? Yang kalian dapat hari ini sudah belajar apa? Tentang apa yang kamu ketahui? Nama-nama subjeknya mata pelajaran. Oke, seperti apa contohnya? Ada yang ingat apa? Math. Apa itu math? Matematika. Selain math apa tadi yang dipelajari? ICT. Apa sih kepanjangan ICT? Information Communication and Teknologi, panjang ya. Ada yang lain? Physical Education. Oke, very good. Selain itu kita juga belajar tentang apa tadi? Waktu. Nah, ada sedikit tentang waktu, mengulang pelajaran yang lalu. Kira-kira pukul berapa yang dibahas tadi ini? 11. Apa sih bahasa Inggrisnya 11 tadi? 11. Oke, very good semuanya ya. Ya, terima kasih.
thank you for your attention for today. Sudah memperhatikan. Kemudian next meeting di pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas lagi tips bagaimana belajar dengan baik dan apa yang sudah kita pelajari seperti itu. Ya. I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And morning, see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan pasca observasi kali ini, saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Ida Rahma, SPD LPD, dan rekan sejawat saya, Bapak Rismadi Ahmad. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu? Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Bapak lakukan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak mengenai jalannya observasi kelas yang sudah berlangsung? Jadi mungkin karena belum terbiasa mengajar, kemudian ada yang mengamati di dalam kelas, jadi saya merasa ini sedikit gugup. Namun seiring berjalannya waktu, saya rasa alhamdulillah bisa berjalan dengan baik seperti itu. Baik, alhamdulillah. Bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan? Oke, mungkin kalau untuk tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran, dan untuk area pengembangannya saya pada area pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan siswa, itu siswa dapat mengetahui atau berbicara dalam bahasa Inggris tentang nama mata pelajaran dan jadwal mata pelajaran. Kemudian untuk praktiknya atau keterampilannya maksud saya, yaitu bagaimana siswa berbicara tentu saja, kemudian membaca dan berdialog seperti itu. Baik, jadi untuk area pengembangannya adalah pengetahuan dan keterampilan. Nah, menurut Bapak sejauh mana keberhasilan area pengembangan yang sudah Bapak lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Dan menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, berhasil. Kemudian saya sudah melakukan dengan sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah direncanakan. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang masih ada kekurangan maksud saya seperti itu pada pembelajaran yang saya lakukan. Baik, sudah dilakukan dengan baik, sudah berjalan dengan tahapan-tahapan, namun Bapak merasa masih ada kekurangan. Menurut Bapak, kendala-kendala yang Bapak hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Kekurangan yang mungkin saya hadapi mungkin sama dengan beberapa guru pada umumnya, yaitu masih adanya beberapa siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian ada bagian-bagian mungkin yang sedikit terlupa pada bagian-bagian awal, karena pada saat itu saya merasa sedikit gugup. Jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif. Mungkin mereka mengandalkan teman yang ada di kelompoknya, ya Pak? Iya. Nah, menurut Bapak, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka kurang aktif? Mengapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi?
Ya, mungkin dalam pembagian kelompoknya jumlah siswa dalam satu kelompok itu terlalu banyak seperti itu menurut saya. Kemudian beberapa siswa mungkin yang kurang aktif ini karena mereka menunggu instruksi dari temannya dan mungkin tidak tahu atau kurang progresif apa sih yang harus mereka lakukan. Jadi kira-kira apa yang akan Bapak lakukan agar mereka bisa lebih nyaman dalam belajar? Jadi mungkin saya akan tetap melakukan pembagian kelompok, namun jumlah siswa dalam satu kelompok itu dikurangi. Kemudian untuk agar supaya tugas-tugas siswa dalam kelompok itu bisa terbagi dengan dengan sesuai dengan tugasnya. Kemudian saya akan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat belajar siswa, misalnya dengan gaya belajar mereka seperti itu. Kemudian berusaha membuat mereka nyaman dengan gaya belajar mereka, yaitu secara gaya belajar secara visual, kemudian auditory dan kinestetik. Artinya saya menggunakan nanti pembelajaran berdiferensiasi. Jadi diberi tugas yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Menurut saya langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Bapak lakukan sudah baik, namun ada sedikit catatan dari saya. Alangkah baiknya setelah mempersiapkan anak-anak, Bapak juga perlu melakukan absensi. Jadi bagian itu mungkin yang ingin saya sampaikan apa? Saya merasa gugup pada waktu itu masih awal pembelajaran yang mengamati di dalam kelas, maupun biasa dengan saya. Jadi akhirnya bagian itu yang saya lupa mungkin pada saat di kelas. Pada dasarnya apa yang Bapak lakukan di dalam kelas itu sudah baik, sudah berjalan sesuai dengan harapan Bapak. Baik. Jadi rencana Bapak ke depannya pada saat nanti pembelajaran ke depannya Bapak akan menyesuaikan dengan gaya belajar Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat terrealisasi dan dapat memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan kemarin. Saya tunggu cerita dari Bapak apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan dan rencana tadi? Jadi untuk rencana perubahannya atau perbaikan bagian mungkin sesegera mungkin, kalau bisa mungkin minggu depannya ya, seperti itu. Nanti saya akan terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan ini dapat dilaksanakan secepatnya dan pembelajaran selanjutnya dapat berjalan lebih efektif. Terima kasih Pak. sama-sama. Bisa kita komentar? Oke, baik. Bagus sekali tadi proses percakapan hasil observasi yang telah dilakukan oleh observer maupun yang diobservasi. Jadi tujuan utama kita ini adalah belajar sebagai coach ya, belajar sebagai coach di mana ini merupakan salah satu bentuk atau pendekatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran itu kepada siswawan, apa kita sebagai guru atau mungkin nanti kita menjadi pemimpin, kita butuh saling menguatkan. Jadi observasi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk melihat fokus atau area pengembangan mana yang ingin dikembangkan di kelas. Itu dari segi komunikasinya, pelajaran, atau dari segi kenyamanan siswa. Nah, kalau melihat proses coaching yang tadi sudah dilakukan sudah sangat bagus.
Nah, jadi kita perlu mengingat kembali prinsip-prinsip coaching supaya kita bisa merefleksikan. Jadi ada 3 itu, baik pendidikan pertama kemitraan. Jadi kalau sebenarnya itu coaching yang teman sejawat yang menyampaikan tujuan pertemuan kita. Tapi karena ini ya ditetapkan. Jadi misalnya tadi lebih baik kita akan menentukan kira-kira Pak Adi apa harapannya dari percakapan ini. Jadi Pak Adi bilang saya ingin menyampaikan apa yang menjadi tantangan saya kemarin dan baik-baik menurutnya. Kemudian seorang coach itu tidak dianjurkan untuk menggurui atau memberikan saran atau nasihat kepada coachingnya, kepada rekan kerja. Jadi misalnya kecuali memang sesuai kebutuhan. Jadi bagus sekali tadi kan hanya memantik apa yang mau dilakukan, terus apa lagi gitu. Cuma kadang memang dibutuhkan teman kita ini memang butuh dikasih tahu. Itu sih secara teori tidak boleh ya, kita terus tidak boleh berbagi pengalaman, tidak dianjurkan. Tapi kalau itu kebutuhan mendesak, ya tapi dari itu ya. Kemudian yang kedua itu adalah prosesnya kreatif, yaitu tadi sudah bagus sekali. Rekan sejawat yang lebih banyak ceritanya, dan kita harus banyak-banyak mendengar sepenuh hati, serius, fokus. Ciri-cirinya itu kalau kita hadir sepenuhnya bisa selalu mencatat apa yang disampaikan oleh rekan sejawat. Kemudian kalau berhenti bicara, kita ulangi. Seperti tadi saya bilang, catat. Itu kemudian pertanyaan-pertanyaan untuk menggali itu sudah dilakukan tadi dengan bagus. Kemudian yang terakhir itu adalah memaksimalkan potensi. Jadi bagaimana percakapan tadi sudah nampak bahwa mengakhirkan rencana tindak lanjut dari Pak Adi. Pak Adi mengatakan akan melakukan pembelajaran yang lebih berantusiasi sesuai kebutuhan murid ya, yaitu sudah sangat baik. Kemudian Pak Ali juga yang menyampaikan, bukan saran dari BPP. Oke, berarti sudah sangat baik. Kemudian percakapan ditutup dan disimpulkan oleh dari rekan sejawat. Jadi kalau tadi sudah dikasih lagi, sudah disampaikan Pak Adi, tidak lagi membuatkan kembali. Bagaimana lagi kita kembali mengajak lagi coachingnya untuk kembali menyimpulkan. Jadi secara umum proses percakapannya sangat bagus. Mudah-mudahan berikutnya bisa lebih kita bisa belajar lebih ini tentang bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang menggali rekan sejawat untuk memunculkan sendiri potensi dan pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak.